Pesisir Jakarta sudah tenggelam sejak bertahun-tahun silam. Masjid Wal Aduna di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara adalah saksi bisunya. 20 tahun lalu, masyarakat masih bisa beribadah di masjid ini. Sekarang, ia menjadi semacam peringatan betapa bangunan lain di pesisir Jakarta bisa bernasib serupa. Bagi warga Muara Baru, lingkungan tidak lagi ramah. Permukaan air laut saat ini sudah 3 meter di atas daratan. Dan tanggul ini melindungi pemukiman warga agar tidak menyatu dengan laut. Seperti wilayah pesisir di berbagai belahan dunia, Jakarta sudah mengalami dampak kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Namun, penyebab utama Jakarta perlahan tenggelam justru berasal dari daratan, yakni penurunan muka tanah. Yang ekstrim adalah di kawasan luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Selama 2 dekade terakhir, jalanan berulang kali ditinggikan agar tidak tergenang banjir, tapi rumah-rumah menjadi lebih rendah daripada badan jalan. Hal ini dialami salah satu warga yang sudah menetap di sini sejak 1996. Sudah 10 kali dia menambal dasar rumahnya agar tidak tergenang banjir dan sama tinggi dengan jalanan. Tapi lantai rumahnya tetap lebih rendah sampai setengah meter dari permukaan jalan. Waktu hujan, air sering masuk ke dalam rumah. Terakhir saya nggak tinggiin di dalam, saya nggak bisa masuk. Kalau saya tinggiin, lagi terakhir ini kan udah nggak memadai dalam tingginya. Maunya sih direnov, tapi kan tahu sendiri keadaan uang sekarang ya kan. Situasi banjir. Penurunan muka tanah membuat banjir rob di wilayah pesisir berdampak lebih parah. Di Blok Empang, Muara Angke, banjir rob berendam rumah warga sampai 50 cm. Warga Muara Angke ini sudah 2 kali meninggikan lantai rumahnya. Sekitar setengah meter masih banjir lagi ke dalam, masih ngoyok. Jadi ibu tuh diaruk lagi 2 kali nih. Mirisnya, kediamannya tetap tidak luput dari banjir rob, sementara penurunan muka tanah terus terjadi setiap tahun. Banjir rob tidak terbendung sebab tanggul belum dibangun. Jadi waktu banjir mengering, warga berkejaran dengan waktu meninggikan jalan agar tidak tergenang banjir. Wilayah Jakarta Utara adalah salah satu wilayah yang mengalami penurunan signifikan muka tanah. Per tahun 6-8 cm. Tapi penurunan muka tanah juga terjadi di banyak tempat lain. Data ini menunjukkan sejumlah titik penurunan muka tanah signifikan, seperti di Kayu Manis dan di Cibubur, Jakarta Timur. Penyebabnya adalah eksploitasi air tanah secara masif. Dari gedung-gedung di Jakarta yang jumlahnya sekitar 4 ribuan itu untuk kepentingan komersil, yang mengurus surat izin pengambilan air tanah, pembaruannya terakhir hanya sekitar 200-an. Artinya kita tidak pernah tahu secara spesifik berapa air tanah yang diekstraksi. Minimal skala makronya di konteks. Eksploitasi air tanah di Jakarta berlangsung sejak lebih 3 dekade lalu. Hal ini mengakibatkan lapisan tanah menyusut dan menurun. Sementara air hujan sulit terserap untuk menggantikan air tanah. Sebab sebagian besar lahan telah tertutup beton seiring pembangunan gedung-gedung di Jakarta. Beban pembangunan semakin mempercepat penurunan muka tanah. Jika eksploitasi air tanah terus berlangsung dan beban di atas tanah terus bertambah, sebagian besar wilayah Jakarta Utara diprediksi akan terendam laut kurang dari 30 tahun mendatang. Data ini
menunjukkan kondisi cekungan air tanah di sejumlah wilayah. Pada zona merah, kondisi cekungan air tanah telah rusak. Sebagian besar kondisi cekungan air tanah di Jakarta Utara sudah ada di zona rawan. Namun, pembangunan gedung-gedung tinggi tetap berlangsung dan menambah beban tekanan tanah. Izin pembangunan gedung terus diterbitkan, sementara kebijakan larangan penyedotan air tanah belum ditetapkan. Sampai saat ini untuk tahun 2021 misalnya, itu sudah untuk wilayah Jakarta dan kemudian juga Serang Tangerang itu kurang lebih 2.100 rekomendasi sudah dikeluarkan. Dan dari tahun ke tahun rekomendasi ini semakin bertambah, itu menunjukkan bahwa memang semakin besar minat dari para pengusaha air tanah untuk mengajukan perizinan. Selama 30 tahun terakhir, pembangunan Jakarta sangat pesat dan eksploitasi air tanah tidak terkendali. Kita tidak berani mengambil satu sikap, misalnya melakukan moratorium, penghentian pembangunan mal, perkantoran, relokasi kawasan industri untuk dorong keluar dari Jakarta. Itu yang menyebabkan pengguna air dalam skala besar, penurunan permukaan tanah pun semakin lama semakin cepat. Penurunan muka tanah akibat eksploitasi air dan meningkatnya beban tanah menjadi penyebab ganda mengapa Jakarta tahun 2050 diprediksi akan tenggelam. Tanpa komitmen melalui kebijakan yang tegas, upaya menyelamatkan Jakarta akan sia-sia.